kali ini saya pengen nunjukin bagaimana sih caranya untuk membuat stinger transition atau transisi custom buat live streaming kita. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu ya bahwa ketika kita live streaming sebenarnya kita juga bisa menerapkan transisi yang kita bikin sendiri, yang dimana nanti itu bisa kita pakai buat berpindah antara scene satu ke scene yang lainnya gitu. Ya, walaupun jujur aja selama saya nontonin live streaming khususnya yang ada di Indonesia ya, jarang banget sih streamer yang menggunakan stinger transition seperti ini. Nah, berbeda dengan streamer luar khususnya yang ada di Twitch, kalau saya lihat sih rata-rata mereka sudah menggunakan stinger transition seperti ini. Nah, jadi menurut saya stinger transition ini salah satu hal yang paling penting kalau misalnya teman-teman pengen live streaming kalian itu terlihat lebih profesional gitu. Nah, untuk membuat stinger transition sendiri di sini nanti saya akan tunjukin yaitu menggunakan software Adobe Premiere Pro. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih caranya menggunakan Adobe Premiere Pro, nah saya saranin teman-teman bisa cek aja video saya sebelumnya. Jadi kemarin saya sudah sempat bikin video tutorial Adobe Premiere Pro untuk pemula. Dan untuk menerapkan stinger transitionnya nanti, di sini saya akan menggunakan software live streaming favorit saya yaitu adalah Present Live Studio. Oke, so kalau begitu langsung aja kita masuk ke Adobe Premiere Pro-nya. Oke, sekarang di sini saya sudah berada di Adobe Premiere Pro dan langsung aja di sini kita bikin satu buah project baru. Nah, selanjutnya di sini kita bikin sequence baru ya dengan cara klik menu file, habis itu pilih new dan pilih sequence atau Ctrl N. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke menu settings. Nah, di sini kita atur FPS-nya itu kita atur di 30 fps aja. Habis itu untuk rasionya kita atur itu adalah 1920 kali 1080. Kalau udah kita klik OK. Oke, langkah pertama di sini kita akan bikin satu buah objek ya, yaitu bentuk persegi panjang. Nah, untuk bikinnya teman-teman bisa gunakan rectangle tool yang ada di bagian sini. Nah, habis itu di sini tinggal kalian gambar aja seperti ini. Habis itu ini kita gunakan move tool dan kita pindahin ya kira-kira seperti ini. Pastikan di sini untuk ukurannya sampai full ya, soalnya ini nanti akan kita gunakan sebagai transisi kita gitu. Nah, habis itu di sini untuk ngeditnya atau ganti warnanya, teman-teman masuk aja ke menu Essential Graphic yang ada di sini. Nah, kalau Essential Graphicnya tidak muncul, teman-teman bisa munculin dengan cara klik menu Window, habis itu aktifin Essential Graphicnya gitu. Nah, ini klik yang Shape 1. Nah, nanti di bagian bawah ada Fill. Nah, ini tinggal kita ganti warnanya. Misalkan di sini saya pengen warna apa ya? Misalkan warna abu-abu gelap seperti ini. Habis itu ini tinggal kita animasikan aja. Saya pengennya di sini untuk stinger transitionnya si kotaknya ini nanti berpindah dari kiri ke kanan seperti ini. Oke, caranya gimana? Caranya gampang banget. Yang pertama ini kita geser dulu ke paling awal. Habis itu kita aktifin position. Nah, yang di bagian motion ini kalian aktifin. Nah, habis itu si kotaknya ini tinggal kalian geser ke kiri. Nah, jadi untuk gesernya kalian bisa klik dulu di bagian motion. Nah, nanti kan ada nih muncul ada titik-titik nih yang di bagian sampingnya. Kalau sudah ada muncul seperti ini, tinggal kalian geser aja. Nah, ini kita taruh di luar dulu. Habis itu, nah kira-kira di bagian sini, ini kita masukin si kotaknya tadi ke dalam seperti ini. Nah, jadi nanti untuk animasinya seperti ini, gitu. Nah, terus biar lebih smooth, nah ini kita bisa kasih ease in. Nah, caranya gimana? Caranya ini tinggal kalian blok aja nih yang titik 2 ini. Habis itu klik kanan dan pilih ease in seperti itu. Nah, jadi kayak ada jeda lah ketika dia masuk. Oke, habis itu di sini kita pengennya si kotaknya ini menghilang. Jadi untuk bagian menghilangnya, nah itu kira-kira di bagian sini, di bagian 1 detik. Nah, jadi di sini kita kasih titik dulu. Nah, titik awal, habis itu di bagian sini tinggal kita geser si kotaknya ke luar seperti ini. Nah, gitu. Nah, habis itu ini tinggal kita potong ya biar tidak kepanjangan. Nah, jadi animasinya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini kan ada jeda nih di bagian tengah. Nah, jadi di bagian tengahnya ini nanti itu akan kita gunakan sebagai buat menaruh logo kita nanti. Nah, biar lebih bagus di sini kita kasih warna yang lain ya. Nah, caranya ini kita duplikat aja yang ada di bagian timeline ini dengan cara tahan tombol Alt di keyboard sambil kalian tarik ke atas seperti ini gitu. Nah, ini buat ngeduplikat. Habis itu si hasil duplikat ini kita geser sekitar 2 garis. Nah, ini kan ada garis nih ya, sekitar 2 garis. Kita geser di sini. Habis itu kita ganti warnanya, masuk di Essential Graphic tadi. Misalkan di sini saya pengen warnanya adalah warna biru seperti ini. Kalau sudah kita klik OK dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi kan ada kayak 2 warna seperti itu. Kalau misal pengen warna yang lain, tinggal kalian duplikat lagi dan tinggal kita ganti warnanya. Nah,
jadi sebagai contoh di sini saya gunakan ada 3 buah warna. Nah, gitu. Nah, ketika si kotak putihnya sudah full, nah baru di bagian sini kita akan masukin logo kita. Nah, caranya teman-teman tinggal tarik aja logo kalian, formatnya PNG ya, terus kalian taruh aja di bagian atasnya seperti ini. Nah, gitu. Habis itu ini tinggal kita kecilin. Nah, cara ngecilin ini tinggal double klik aja di bagian gambarnya. Nah, ini tinggal kalian tarik seperti ini. Oke, untuk animasi logo itu saya pengennya dia muncul dari kecil terus menjadi besar. Caranya ini kita geser dulu ke bagian paling awalnya, yaitu di bagian sini. Nah, kita aktifin di bagian scale. Nah, jadi scale ini buat ngatur ukuran ya. Jadi di bagian awal ini kita pengennya dia kecil dulu seperti ini. Nah, habis itu kira-kira di bagian sini dia nantinya akan menjadi besar. Nah, kalau kalian merasa susah nih ya ngatur ukurannya nih, nah teman-teman nanti bisa gunakan juga buat ngatur ukuran lewat efek kontrol seperti ini, dan tinggal kalian naikin aja ukurannya seperti ini. Ini kita juga kasih ACN ya biar lebih smooth lah animasinya. Nah, gitu. Habis itu di bagian sini kita pengennya si animasinya itu menghilang. Berarti kita kasih titik dulu di bagian sini. Terus nah, sampai sini berarti dia nanti menghilang ke bawah. Habis itu ini tinggal kita potong biar tidak kepanjangan. Nah, gitu. Oke, jadi nanti untuk animasi transisinya kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke, jadi itu tadi cara untuk bikin Stinger Transition. Dan di sini saya contohin yang sederhana aja ya. Intinya sih nanti ketika kalian bikin Stinger Transition di Adobe Premiere Pro, pastikan nanti untuk backgroundnya itu hitam seperti ini ya, alias tidak kalian kasih background apa-apa gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika videonya itu kita simpan dan kita masukin ke Premiere Studio, itu nanti si transisinya itu bisa transparan gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ribet ya, bikinnya dari awal seperti tadi. Nah, di sini sebenarnya saya sudah siapin juga nih ada 3 template transisi yang bisa kalian gunakan. Oke, jadi nanti untuk template transisinya nanti teman-teman bisa download aja, dan linknya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah download, nanti filenya kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kalian ekstrak aja. Jadi ekstrak aja di sini. Nah, jadi nanti di dalamnya itu terdapat 6 buah file ya, 6 buah file kurang lebih seperti ini. Yang dimana sebenarnya di sini terdiri dari 3 jenis transisi, yang dimana satu transisinya itu saya bagi 2 lagi, yaitu ada yang pakai logo dan tanpa logo gitu. Oke, sekarang saya akan tunjukin bagaimana caranya menggunakan template ini di Adobe Premiere Pro. Nah, caranya gampang banget. Jadi nanti teman-teman masuk aja ke menu Essential Graphic, habis itu pilih yang menu Browse. Nah, seperti itu. Terus buat memasukinnya, teman-teman tinggal klik aja tanda plus yang ada di pojokan kanan bawah. Nah, habis itu tinggal kalian masukin transisinya satu-satu seperti ini. Nah, jadi dia nanti akan masuk seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja seluruh transisinya yang ada di sini. Nah, jadi di sini saya sudah masukinnya ke 6 file tadi, yang dimana di sini ada yang versi ada logo dan tanpa logo gitu. Oke, sekarang untuk menggunakannya ini kita bikin sequence baru dulu. Klik menu file, habis itu pilih new dan pilih sequence. Kita masuk ke menu setting, dan di sini kita atur resolusinya yaitu 1920 x 1080 dengan fps yaitu 30 fps saja. Kalau sudah, kita klik OK. Terus di sini teman-teman tinggal pilih aja nih transisinya kalian pengen gunakan yang mana. Saya coba gunakan yang nomor 3 ini aja ya, yang ada logonya. Ini tinggal kalian tarik aja ke bagian timeline seperti ini. Nah, jadi transisinya tuh nanti kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Jadi di sini saya sudah bikinin yang ada animasinya seperti ini. Ini tinggal kalian custom sendiri. Nah, cara ngeditnya itu nanti kalian masuk di menu Essential Graphic dan pilih yang menu edit. Nah, cuman pastikan di sini kalian klik dulu yang di bagian timelinenya. Yang pertama ini kita ganti logonya dulu. Caranya kalian klik yang menu di bagian sampingnya, pilih Replace from Explorer. Habis itu kalian pilih logonya, misalkan saya gunakan logo yang ini. Nah, gitu. Selanjutnya kita ganti warna yang backgroundnya ini. Kita mulai dari step 1. Misalkan di sini saya pengen gunakan warna orange. Terus warna selanjutnya misalkan saya gunakan warna hijau misalkan. Nah, jadi nanti hasil transisinya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk menyimpan transisi ini supaya nanti ketika kita masukin ke Premiere Studio, backgroundnya itu bisa transparan. Caranya gampang banget. Jadi nanti kalian tinggal masuk aja ke menu file, habis itu pilih export dan pilih media. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian format ini kalian pilih yang QuickTime ya.
Dan selanjutnya di bagian preset, di sini kalian pilih yang Avell ProRes 444 tapi yang ada tulisan alpha-nya gitu. Dan tinggal kita klik export. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya saya akan tunjukin bagaimana sih caranya untuk menerapkan transisi yang barusan kita bikin di Prism Lab Studio atau aplikasi live streaming yang lainnya. Oke, sekarang di sini kita sudah berada di Prism Lab Studio ya, dan di sini saya sudah custom ya live streaming saya, di mana di sini sudah ada 4 scene. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih caranya menggunakan Prism Lab Studio, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Kemarin saya sudah sempat bikin tutorial pembahasan secara lengkap bagaimana caranya menggunakan Prism Lab Studio ini. Oke, jadi selanjutnya saya akan tunjukin bagaimana caranya untuk menerapkan transisi yang barusan kita bikin ke live streaming kita ini. Caranya gampang banget. Ini kita pilih dulu yang scene awal. Nah, misalkan ini. Terus kita pilih transition. Nah, itu yang ikonnya seperti ini. Nah, kita pilih yang transisinya itu Stinger. Kita klik OK. Nah, habis itu di sini teman-teman cari file yang barusan kita bikin. Jadi kalian klik browse. Nah, ini tinggal kalian pilih filenya. Kalau sudah, kita klik OK. Habis itu kita klik OK sekali lagi. Nah, jadi di sini kalau misal kita pindah scene ya seperti ini, jadi nanti dia akan secara otomatis akan muncul transisi seperti itu. Nah, kalau misal pengen ngedit transisinya atau pengen ganti animasi transisinya, itu caranya gampang. Kalian tinggal masuk lagi ke menu transisi, terus pilih menu 3 titik dan pilih transisi properties. Ini tinggal kalian ganti lagi dengan transisi yang lain jika misal kalian mungkin pengen ganti transisinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya cara menerapkan transisi di live streaming kita. Dan untuk hasil transisinya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, sekarang ini kita sedang berada di scene awal. Selanjutnya di sini kita akan coba pindah ke scene selanjutnya, yaitu adalah interruption atau baca chat. Oke, sekarang kita berada di scene baca chat, dan selanjutnya kita akan coba pindah ke scene bermain game. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video tutorial kita kali ini, yaitu bagaimana sih caranya untuk membuat Stinger transition atau transisi custom buat live streaming kita. Nah, jika teman-teman masih bingung atau mungkin kalian pengen request tips dan trik seputar live streaming yang lain, jangan lupa nanti kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah, barangkali next video saya bisa bikinin videonya buat kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini. Semoga aja video kali ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Kalau begitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih. I never wanna fall away and lose my sight.